You are somebody to me, but you're nobody to me, kayak gitu. Pertama, welcome to the podcast Janda Bercanda, Hai. Desya Muchtar. Yang ternyata bisa kadang-kadang dipanggil sebagai aktivis, kadang-kadang dipanggil entrepreneur, kadang-kadang dipanggil sebagai edukator, ya. Yang pasti cantik dan lucu orangnya. Terima Gitu. kasih loh. Yang pasti cantik dan lucu orangnya. Menggemaskan. Kita ini ketemu di suatu acara yang waktu itu semacam apa ya, talk show kita menjudulkannya. Dan dari talk show ini pembicaranya adalah komunitas janda. Dan Desya dan saya adalah janda dan kita jadi kenalan dari situ. Nah, setelah dari talk show itu, sebetulnya talk show itu juga menarik karena terlahir komunitas baru yang kumpulan aliansi komunitas janda ini sekarang dikenal namanya jadi Janda Squad. Nah, kali ini kenapa kita nih pengen ngobrol nih di podcast Janda Bercanda, pengen ngundang Desya karena waktu di talk show itu Desya itu bilang saya tuh sebagai seorang janda ingin mengingatkan orang lain yang menjadi janda untuk berbahagialah dengan status singlemu. Karena kalau nanti sudah berpasang-pasangan lagi nanti hal-hal yang mau kita kerjakan sendiri belum tentu ada waktunya ya Desya, gitu maksudnya ya. Betul, betul. Karena Ya, kalau misalnya udah berdua lagi, itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan kita lakukan sendiri. Itu kan jadi berdua, jadi partnership lagi kan. betul. Itu Iya. dia. Tadi pagi kan saya lagi prepping tuh ya untuk mikir-mikir mengenai pembicaraan kita hari ini. Nah, tadi pagi saya tuh kebetulan alhamdulillah nih berkat doanya semua pendengar Janda Bercanda, Tania kembali masuk gym. Alhamdulillah. Diijabah, Alhamdulillah. diijabah doanya para listeners. Ya ampun, kapan tuh kakak balik ke gym? Udah 2 tahun, cuman duduk doang, makan, kunyah-kunyah. Akhirnya karena doanya semua, alhamdulillah balik ke gym tadi. Karena dulu waktu masih menikah, boro-boro bisa ada waktu untuk menyempatkan diri, membuat waktu untuk olahraga. Dan kadang-kadang dilarang-larang sama mantan suami gitu kayak. Why? Why dilarang? It's for your health. Like, Karena why? kalau olahraga nggak sama dia atau nggak apa gitu, pokoknya gitu deh yang Takut diliatin cowok-cowok lain gitu ya. eh kalau ke kelas yoga apa hubungannya, orang mayoritas wanita, perempuan gitu. Aku sama calon suami disuruh nge-gym terus, akunya mager. Udah ada calon suami. Alhamdulillah ada. Ini artinya perkembangan yang pesat karena terakhir kali kita ngobrol, ya. Oh, kamu mencoba untuk tidak mengupdate diriku dengan berita baik ini. Ayo dong, cerita dong. Ini kan Iya, cerita lucu dan yang kita juga pengen tahu dong. jadi terakhir kita ngobrol itu sebenarnya aku sudah dilamar Oh, congratulations. Oke. gitu. Tapi pada waktu itu masih masih kayak abu-abu lah. Kapan ya? Nikahnya kapan ya? Nah, Oke. alhamdulillah sekarang update-nya adalah sudah ada tanggalnya. Jadi soon I will be Married partnership lagi. again. Partner lagi ya, Pak. Jadi mantan janda. Kalau dengan update berita baik ini, sekarang kalau menurut Desya sendiri, apa yang Ya. beda dengan relationship ini dengan pernikahan yang pertama atau dengan pasangan yang pertama? Yang mau menjadi perbedaan lah ya sama yang sekarang adalah partnerku sekarang, dia itu sangat-sangat mendukung yang menjadi passion aku. Dan dia Oke. tuh tidak merasa dia punya aku. Jadi aku kepemilikan gitu. Merasa kalau aku miliknya dia apa kayak gitu, enggak. Tapi dia itu sama-sama berpikir adalah kalau misalnya menikah adalah partnership. Which is semua hal itu bisa dilakukan berdua dengan negosiasi, dengan diskusi kita bakalan nemu jalan tengahnya. Nah ya sementara yang dulu dia tuh lebih merasakan aku ini milik dia. Jadi pas jujur lah, kalau waktu aku hamil pun dia merasa
badan aku ini miliknya dia, jadi kehamilan itu harus dia mau gitu. Sedangkan waktu itu dia masih pengennya jangan dulu hamil lah, kita pacaran dulu aja gitu kan. Karena aku tiba-tiba Tuhan ngasih 2 bulan setelah menikah langsung hamil dan dia kok udah hamil lagi sih gitu. Nah semenjak kejadian itu banyak kejadian-kejadian yang tidak aku pikirkan sebelum menikah gitu jadinya. Nah salahnya waktu itu aku menikah sebenarnya udah cukup usia ya, aku nikah itu umur 26. Sebenarnya udah cukup umur Caelah 26 udah 6. cukup usia. Udah Masih cukup, muda. sebenarnya udah cukup No. sih kalau ya lumayan cukup lah ya. Maksudnya nggak 18 tahun banget gua kewong gitu Oke. ya. Ya, tapi pada saat itu aku mikirnya nikah aja udah gitu. Kayaknya lucu aja nikah udah gitu halal gitu semuanya kan. Nah, ternyata itu salah gitu. Di saat lu punya suami, di saat kamu dalam suatu pernikahan yang aku pelajari adalah itu dia, semua harus lewat diskusi dan semua harus negosiasi. Nggak bisa kamu punya aku ya, kamu nggak boleh kemana-mana ya, kayak tadi ke gym aja katanya susah kayak gitu. Iya. Tetapi sebenarnya suami atau partner yang baik adalah yang sama mau mendukung ke hal yang lebih baik dan mengerti gitu apa yang kita butuhkan. Dan kadang-kadang mereka juga biasanya nih partner yang baik adalah yang memberitahu ngasih taunya tuh bukan ngasih tahu nyuruh dan maksa ya, tapi ngasih taunya tuh lebih ke solusi, lebih ke kayak gini. Nah, kalau kamu misalnya kalau kamu nggak nge-gym, nanti kamu ngomel terus katanya kamu gendut. Menurut aku kamu nggak gendut sih, tapi kalau kamu mau lebih sehat, kamu harus ke gym, kamu harus olahraga, beda ya. Daripada yang kamu ke gym, kalau nggak lu gendut. Males deh. Jadi bedanya. Yang pasangan yang sekarang ini suami yang calon tunangan artinya ya, tunangannya ya, calon suami itu sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Belum pernah menikah. Oke. Belum. Jadi belum. Jadi Desya sekarang anaknya umur berapa sih? Anakku 12. Kok anaknya umur 12 kamu mukanya baik gitu? Bingung. Aku udah baik tuh, aku udah cukup umur lah ya. Kan jadi bingung yang lihat. Tanggal 28 kemarin itu aku baru ulang tahun ke-39 Kak. Ih gak sopan 39 kayak begini mukanya. Gimana sih? Luar biasa. Ih awet muda sekali. Rupanya jadi itu menikah yang pertama kali berapa tahun nih menikahnya? Umur sekitar 26 karena 27 itu aku udah melahirkan. Tapi terusnya berapa lama setelah itu cerai? Anak aku umur 2,5 tahun itu sebenarnya waktu aku dari kondisi hamil pun aku udah sendiri ya, karena I don't know. Ya mungkin dia masih pengen bebas atau gimana gitu. Jadi aku sendiri dari kondisi hamil ya. Akhirnya karena lagi hamil terus udah gitu pas melahirkan aku juga udah berpikir untuk perceraian, tapi belum punya waktu deh karena ini aku dari hamil ngelahirin segala macam nggak pernah pakai neni gitu, karena aku udah komitmen dalam diri aku sendiri kalau aku punya anak aku pengen ngurus sendiri tanpa ada orang lain, pengen sendiri. Dan aku pengennya selama dia sebelum masuk TK dia belum punya temen, itu aku yang harus ngurus gimana caranya. Akhirnya ya udah pas 2 tahun dia udah 2 tahun udah bisa jalan dong, jadi aku udah bisa ngajak dia ke sana kemari, baru aku urusin perceraian. Jadi ya sekitar dia umur 2,5 tahun lah kita udah mulai ngurus, dia umur 3 tahun kita udah ketok palu. Dan mantan suami itu nggak pernah tinggal sama Desya, sama anak? Oh zaman dulu sih ya tinggal, tapi mungkin tapi ya gitulah. Aku lebih banyak sendiri aja gitu jadinya, karena dia pergi pagi pulang malam atau pulangnya pagi lagi gitu. Oh gitu. Jadi lebih banyak sendiri juga. Jadi ada kehidupan terpisah lah ya kadang-kadang. Iya. Ibaratnya iya, gitu ya. Iya agak bareng tapi pisah gitu, kayak you are somebody to me but you're nobody to me kayak gitu. You are somebody to me but you're nobody to me. Wow. Itu sudah kalimat-kalimat benar-benar isyarat perceraian itu. Iya kan?
Karena kalau memang ini partner yang baik, dia tuh Oh, bakalan selalu ada gitu, ya it- kan? No itu ada matter what. itu yang ada lagu hitsnya Gotcha yang You're Somebody That I Used to Know. Wah, Yes, 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 langsung macam kan, kayak gitu. Yes, langsung ini kan nangis. Ya, aku saatnya yes, mengenal siapa dirimu. Ngomong-ngomong lagu dan situasi baper, kan lagi nontonin nih Johnny Depp persidangan anti uh, defamation suit sama Amber Heard. Bagaimana, saudari? Bagaimana? bah, Gemes gak? aku gemes banget. Kenapa ya itu cewek Mm-mm. udah semua orang juga udah rahasia umum ini salah gitu, dia salah tapi kayak kekeh banget sebenarnya dia pengen Ya, apa sih sebenarnya. Gue mikir ini anak kenapa sih, emang pengen apa gitu, pengen apa iya. sebenarnya. Sedih sih ya, karena kalau nontonnya Mm-mm, kayak gini. Karena pertama banyak yang komplain. Ini kan kasus KDRT di mana korban mm-mm. KDRT-nya orang laki dan yang Ya, perempuan berbohong bahwa dia betul itu penyintas KDRT. betul. Sedangkan ya untuk banyak penyintas KDRT terutama perempuan yang untuk ingin membuktikan bahwa mereka itu betul-betul korban KDRT itu sulit. Betul, Sulit banget gitu loh. betul. Jadi dengan si Amber Heard-nya tuh bohong, malah merugikan banyak perempuan yang kemudian nanti ke depannya seluruh dunia ya. Kalau mau melaporkan bahwa suaminya itu KDRT, bang, enggak, lu cuman bokis aja lu ke Amber Heard gitu kan. Ya, betul, betul. Ini pasti ada sedikit banyaknya akan mempengaruhi sih, menurutku ya. Banyak, iya. Iya, tambah sulit lagi perempuan Tambah untuk sulit lagi. melaporkan. Terusnya yang tadi lagi ngomongin Mm-mm, mengenai membuktikan dan mengatakan yang sebenarnya itu susah. mm-mm, Kan betul, Johnny Depp cerita bahwa jarinya dia itu kepotong karena betul. timpuk botol Pak putus. Nah, Mm-mm, ketika dia di rumah sakit di UGD ditanya, "Kamu kenapa kok bisa putus jarinya?" mm-mm, Dia langsung mau membela istrinya dan menutupi juga bahwa dia itu disakitin. Jadi mm-mm, dia bilang, "Ini kejepit pintu, mm-mm, sliding door," dia bilang, makanya sampai mm-mm, putus. Padahal di situ itu kan menjadi laporan polisi kan di situ bahwa mm-mm, kecelakaan, laporan medis, rekam medis. mm-mm, Padahal di situ adalah kesempatannya dia untuk melaporkan sebagaimana adanya dan bisa menjadi laporan berita acara sebetulnya kan mm-mm. ya. Nah itu untuk mungkin catatan untuk yang mendengarkan. Kalau seandainya kita tuh ada momen, jangan kita tuh walaupun kita malu, tapi kadang-kadang mesti mencari keberanian untuk mengungkapkan karena kadang-kadang di situ momen yang menyelamatkan kita, iya Iya, kan? iya, Padahal kalau iya betul. padahal kalau di momen itu dia udah ngomong aja itu di situ, ya itu kan udah berarahnya udah banyak pembelaan ya. Ya bukan Mm-mm. berarti dia nggak disakitin sih terusnya dan nggak ada drama, cuman ya Allah drama banget deh pokoknya dia udah sampai bingung. Terusnya sekarang nggak tahu tuh ceritanya tuh ya sampai keluar lagi tuh yang cerita sampingannya. Mm-mm. Katanya Jason Momoa sampai cerai sama Lisa Bonet gara-gara dia. Wih deh. Elon Musk sampai cerai sama Grimes yang ya, istri terakhirnya dia Mm-mm. itu juga karena Amber Heard juga. Jadi tapi kayak Wow, kayak badai wanita itu terus jas mengganggu. Badai apa? topan. Badai apa? Setan. Beda tipis. Itu udah kayak udah pokoknya kayak topan dia tuh udah terus ya semuanya tuh udah bongkar pasang semuanya itu udah luar biasa perempuan itu. Ya udahlah kita kita lihat aja hasilnya. Cuman sekarang untuk orang yang nonton ya penting lah ya Cuman untuk diingat sekarang jangan oh, dibutakan oleh cinta sampai segitunya. betul. Mm-mm, Ya betul. kan? Ya. Cinta boleh, tapi kita harus tetap logis dan realistis itu deh sebenarnya. Hmm, Tetap itu. Walaupun agak susah ya, agak susah kalau kadang-kadang orang itu kalau lagi jatuh cinta itu benar-benar lupa sebenarnya. Benar-benar ya. kayak nah itu yang terjadi sama pernikahan aku yang pertama. Jadi kita udah sama-sama pokoknya udah kayak benar-benar excited to get married apa segala macam, melupakan hal-hal yang harusnya dibicarakan yang sebelum pernikahan gitu. Seperti Jadi apa? seperti pertama, eh, mau
punya anak berapa, cara pengurusnya anak, Oke. cara ngurus anak gimana Mm-mm. gitu, mau punya anak kapan, pertama itu. Kedua, soal finansial. Nanti secara finansial, bagian lu apa, bagian gue apa nih. Terus udah gitu selanjutnya pekerjaan domestik. Nah itu juga harus dipikirin. Kadang-kadang orang nggak mikirin, nanti yang nyuci siapa, yang ngurus anak siapa, yang cuci piring siapa, yang ngepel siapa, yang bersih-bersih apa segala macam. Nah itu pembagiannya gimana. Nah yang keempat, ini penting menurut gue, tapi menjadi tabu adalah fantasi seksual. Kalau ya masuk akal Fantasi dan kalau aktivitas iya, seksual iya. itu harus dibicarakan, walaupun ya pada saat pacaran tidak melakukan aktivitas seksual, tapi itu akan terjadi pada saat pernikahan. Nah, sebaiknya dibicarakan dulu. Benar. Well, congratulations again dan terima kasih Desya. Ini jangan terakhir kalinya ya, Desya balik lagi ke sini. Yes, balik lagi kita ngobrol Kita lagi, ngobrol walaupun lagi. kita ini reschedule berapa kali ya. Oh nggak apa yang penting. Jadi Aduh, akhirnya seperti ini. Memang kita jodoh akhirnya malam ini. betul. Pada Selasa malam ini kita akhirnya bertemu ya. Yes. Oke. Take care Desya dan sampai berikutnya ya. Ya, Oke. sampai jumpa semuanya. Ketemu lagi nanti. Thank you. Bye. Dah.